Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah General Business Development dengan dosen pengampu Pak Lincoln Arsyad. Sebelumnya perkenalkan, saya Yudi Saputra dari kelas reguler 75B. Kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas hasil kajian yang setelah saya lakukan, yaitu evaluasi lingkungan eksternal pada PT PLN Persero Unit Pusat Engineering Ketenagalistrikan. Kajian ini dilatar belakangi oleh sebuah fakta bahwa kinerja perusahaan akan selalu dipengaruhi oleh faktor makro environment. Setiap faktor memiliki potensi untuk mempengaruhi industri dan lingkungan kompetitif perusahaan tersebut, meskipun beberapa faktor memiliki efek yang lebih signifikan daripada yang lainnya. Karena itu, sebagai manajemen, perlu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh untuk menentukan arah, tujuan, strategi, dan model bisnis jangka panjang. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, kemudian penulis mencoba untuk mengkaji peluang dan ancaman apa saja yang akan mempengaruhi perusahaan, dan terakhir, apakah implementasi strategi dengan adanya faktor-faktor lingkungan tersebut agar perusahaan dapat menerapkan dan menjalankan bisnisnya. Selanjutnya, penulis mengambil sebuah objek penelitian di sebuah perusahaan yang menjadi salah satu unit dari PT PLN Persero, yaitu PLN Pusat Engineering Ketenagalistrikan atau disingkat PLN Pusenlis, di mana tugas utama dari PLN Pusenlis adalah sebagai in-house consultant dari PLN Persero yang bertugas untuk menyediakan produk-produk engineering bagi infrastruktur ketenagalistrikan yang dirancang oleh PLN. Saat ini, PLN Pusenlis mempunyai visi yaitu menjadi Center of Excellence Engineering Ketenagalistrikan di PLN Persero dengan mempunyai 4 misi, yaitu memastikan terlaksana kegiatan engineering ketenagalistrikan di PLN secara profesional dan bertanggung jawab. Yang kedua, menyediakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi. Ketiga, menjadi pusat panduan dan referensi bagi bidang engineering ketenagalistrikan di PLN. Dan terakhir adalah membuat rekomendasi kebijakan engineering ketenagalistrikan di PLN melalui penguasaan seluruh teknologi engineering ketenagalistrikan. Produk yang ditawarkan oleh PLN Pusenlis adalah produk layanan engineering ketenagalistrikan di lingkungan PLN. Produk merupakan bagian dari tahapan dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan, sehingga sangat diperlukan aspek ketepatan waktu, penyelesaian penugasan, mutu, dan efektivitas biaya. Terdapat 4 produk utama yang ditawarkan oleh PLN Pusenlis, yaitu produk berupa studi kelayakan yang disiapkan pada proses perencanaan, pada tahap perencanaan infrastruktur. Kemudian ada dokumen pelelangan atau bid document yang dilakukan pada saat proses pengadaan. Dilanjutkan pada proses konstruksi. Produk yang disediakan adalah design review atau supervisi engineering. Dan yang terakhir, produk utama yang diberikan oleh PLN Pusenlis adalah berupa perangkat engineering, yaitu panduan dan acuan dokumen. Dalam melakukan analisis lingkungan eksternal pada perusahaan, terdapat beberapa metode dan tools
yang dapat digunakan, yaitu yang pertama adalah Pestle Analysis, kemudian Five Forces Framework, kemudian Value Net Analysis, Force Driving Change, dan yang terakhir Case Success Factor Analysis. Analisis yang pertama adalah Pestle Analysis. Dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor lingkungan eksternal, ini merupakan tools yang paling utama dalam melakukan penelitian ini. Pestle Analysis sendiri terdiri dari identifikasi dan analisis terhadap setidaknya 6 faktor utama yang mempengaruhi dalam lingkungan eksternal perusahaan. Pada faktor politik, penulis mencoba merangkum ada 3 faktor utama yang mempengaruhi lingkungan eksternal perusahaan, yaitu yang pertama adalah proyek infrastruktur tenaga listrikan yang menjadi faktor utama pendorong dari pertumbuhan demand dari produk jasa engineering di PLN, yaitu proyek infrastruktur tenaga listrikan, di mana pemerintah mempunyai target strategis dalam RCPN 2020-2024 dengan target penambahan kapasitas pembangkit dan beserta infrastruktur pendukungnya sebesar 35 GW dan target bauran energi baru terbarukan 23% pada tahun 2024. Hal ini kemudian faktor politik yang kedua adalah presiden mengoptimalkan usaha dalam hal menarik investasi masuk ke Indonesia melalui perkuatan stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan nasional. Dan terakhir adalah target untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dan regulasi. Hal ini juga akan menjadi pendorong utama terhadap pertumbuhan sektor investasi di Indonesia. Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi itu sendiri terdapat satu faktor penggerak utama, kalau bisa dibilang ini adalah faktor perlambatan utama dari pertumbuhan ekonomi, yaitu akibat dari adanya pandemi COVID-19. Karena adanya pandemi ini, pertumbuhan ekonomi terjadi perlambatan pada tahun 2020 ini. Kemudian faktor ekonomi makro yang kedua adalah laju inflasi dan nilai tukar yang menjadi faktor utama pendorong dari pertumbuhan ekonomi. Pada RPJMN 2020-2024 ditargetkan laju inflasi stabil rata-rata 3,2% per tahun. Kemudian adalah target pertumbuhan investasi sebesar 6,6 sampai 7% per tahun. Ini juga akan berpengaruh terhadap demand dari produk jasa engineering. Faktor selanjutnya adalah faktor sosial dan budaya. Lagi-lagi pada faktor ini, pandemi COVID mengambil peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi kinerja perusahaan akibat adanya penerapan new normal sebagai solusi menangani pandemi COVID-19 ini. Kemudian selain itu, faktor yang juga mempengaruhi lingkungan usaha pada faktor sosial dan budaya adalah bonus demografi di Indonesia. Faktor eksternal selanjutnya adalah faktor teknologi. Dalam analisis faktor teknologi ini, penulis merumuskan ada 4 isu utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan dari sisi eksternal. Yang pertama adalah penggunaan Big Data Analytics dan Internet of Things. Kemudian kondisi di Indonesia tentang Network Readiness Index masih cukup rendah, di mana Indonesia berada pada peringkat 73 dari 139 negara.
Kemudian era digitalisasi ini membawa dampak pada perubahan pola bekerja dan berpotensi menghilangkan pekerja yang bersifat sederhana dan repetitif. Dan faktor selanjutnya adalah penyediaan layanan berbasis daring serta penggunaan pembayaran non tunai menjadikan banyak model usaha konvensional menjadi tidak relevan sekarang. Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan. Dalam faktor lingkungan ini ada 4 poin utama. Faktor penggerak utama dari perubahan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang pertama adalah perubahan iklim dan menurunnya daya dukung lingkungan yang berdampak negatif terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah penggunaan renewable energy oleh pemerintah lebih didorong. Kemudian target penurunan emisi karbon yang berasal dari pembangkit sebesar 3,5 juta ton CO2 pada tahun 2024 juga menjadi faktor yang menentukan terhadap demand produk jasa konsultasi, karena akan mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan teknologi di sisi pembangkit, terutama di PLTU. Faktor yang terakhir dari pestel analisis adalah faktor legal atau hukum. Faktor pendorong utama di sini adalah dengan pemberlakuan baru-baru ini, pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini berpengaruh membawa kesempatan dan ancaman terhadap kinerja dari perusahaan. Isu yang kedua adalah perubahan regulasi yang sering terjadi di Indonesia memberikan dampak terhadap tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia. Analisis selanjutnya adalah force driving change, yaitu faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya perubahan dalam industri ini. Setelah melakukan analisis pestel dan analisis five forces framework tadi, pada analisis sebelumnya dapat disimpulkan ada 8 kekuatan utama yang membuat perubahan yang cukup signifikan pada industri jasa konsultansi ini. Dapat dibagi menjadi 2 isu. Yang pertama dari isu global dan isu nasional. Pada isu global dapat dirangkum menjadi 4. Yang pertama adalah faktor pandemi COVID-19, kemudian ada faktor perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, walaupun sekarang sudah mulai mereda, tapi belum kembali normal seperti di tahun 2018 atau sebelum tahun 2018. Faktor global, isu global utama selanjutnya adalah faktor perubahan iklim. Faktor perubahan iklim ini memaksa setiap negara untuk bersama-sama memasang target penurunan emisi karbon dan dengan cara meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan. Dan isu global yang terakhir yang dapat kami rangkum adalah perubahan teknologi yang cukup besar yang disebabkan penggunaan big data analitik dan Internet of Things. Kemudian selain isu global, ada isu nasional sebagai penggerak utama perubahan yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang pertama adalah pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian perubahan regulasi, kemudian isu korupsi, dan yang terakhir adalah bonus demografi di Indonesia. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa tantangan dan kesempatan yang akan dihadapi oleh perusahaan. Tantangan strategis yang dapat disimpulkan antara lain adalah pertama, tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap kebijakan perusahaan dan pemerintah.
tantangan yang kedua adalah adanya pesaing di bidang engineering ketenagalistrikan yang cukup banyak. Tantangan ketiga adalah teknologi engineering yang masih sangat berkembang, khususnya pada teknologi energi baru dan terbarukan. Kemudian adanya perubahan kebijakan perusahaan, dalam hal ini finansial dan SDM. Kemudian belum semua engineer atau pegawai memiliki sertifikasi kompetensi di bidang engineering ketenagalistrikan. Dan terakhir, tantangan yang dapat disimpulkan adalah ketergantungan terhadap pasar tenaga kerja dan terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang kompeten. Di samping tantangan yang ada, terdapat kesempatan strategis dari kondisi eksternal yang telah dianalisis di atas. Yang pertama adalah kesempatan potensi pasar dan permintaan terhadap produk jasa engineering ketenagalistrikan yang masih cukup besar. Kemudian kebijakan korporasi, dalam hal ini PLN, sangat mendukung keberadaan PLN Pusenlis. Kemudian adanya kepercayaan dari user atau pelanggan. Kesempatan berikutnya adalah tidak memerlukannya proses kontrak dari pemberi kerja dengan cukup menggunakan surat penugasan. Hal ini memberikan kesempatan yang sangat besar yang tidak dimiliki oleh pesaing. Dan kesempatan yang terakhir adalah PLN Pusenlis memiliki tenaga kerja senior sebagai penggerak tercepatnya visi dan misi PLN Pusenlis dan dapat diberdayakan setelah purnakarya. Berdasarkan kesempatan dan tantangan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diusulkan oleh peneliti. Yang pertama adalah fokus pada investasi knowledge management yang tentu saja berbasis digital. Kemudian rekomendasi strategi untuk peningkatan produktivitas kerja dan pelayanan yang efisien dari sisi biaya, mutu, dan waktu dengan membangun digital workplace dan office automation. Kemudian strategi selanjutnya adalah penguatan budaya organisasi yang dapat lebih adaptif, berbasis digital, dan berintegrasi untuk menuju tata cara kerja yang fleksibel. Rekomendasi strategis selanjutnya adalah pengembangan expertise dan experience pada bidang energi baru dan terbarukan dengan berbasis e-learning. Dan yang terakhir adalah penyederhanaan proses bisnis agar lebih adaptif dalam menanggapi perubahan regulasi. Sekian presentasi hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah General Business Environment. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.